Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi pada mata kuliah Fikih Muamalah, dan kebetulan pada saat ini kita akan membahas terkait dengan jual beli atau al-bai'. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan jual beli, mungkin sudah menjadi familiar bagi teman-teman, tapi alangkah baiknya kita mengetahui landasan-landasan terkait dengan jual beli ini. Kenapa dalam fikih muamalah ini disajikan materi jual beli terkait dengan jual beli ini? Yang menjadi tujuan dengan adanya materi ini, tentu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan, kemudian mampu mempraktekkan, juga mampu memahami segala aspek yang berkaitan dengan jual beli. Dimulai dengan pengertian jual beli. Sebetulnya pengertian terkait jual beli ini banyak, namun pada intinya kita ambil garis besarnya saja bahwa jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda, atau harta benda dengan uang, atau saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Nah, dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa jual beli ini saling tukar menukar benda dengan benda yang lain, bisa dengan uang, atau saling tukar menukar antara uang dan barang kepada pihak satu kepada pihak yang lain. Tentu dengan saling ridho, kemudian juga di dalamnya terdapat ijab qabul dalam jual beli. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tinjauan fikih, jual beli itu mempunyai beberapa arti. Bisa berarti menjual, kemudian mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jual beli ini juga sama, mempunyai beberapa istilah. Ada as-siro, kemudian juga al-bai', dan lain sebagainya. Nah, itu secara bahasa. Namun, ketika kita melihat secara istilah, itu mungkin pengertian secara istilah ini lebih dalam lagi. Jadi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bai yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan seperti hal-hal yang lainnya seperti siro. Jadi kita bisa membedakan antara pengertian secara bahasa juga pengertian secara istilah. Kalau pengertian secara bahasa itu mungkin mempunyai makna yang umum gitu ya, jadi maknanya luas. Tetapi ketika pengertian itu ditinjau dari etimologi atau secara istilah, maka pengertian itu lebih dipersingkat dan lebih dalam lagi, lebih khusus begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, istilah atau terminologi berdasarkan pendapat para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli itu adalah menukar benda dengan dua mata uang, emas dan perak dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Nah, ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah. Nah, kemudian yang kedua, ada definisi dalam arti khusus. Ini sama masih menurut ulama Hanafiyah.
Menurut definisi dalam arti khusus, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Kemudian menurut ulama Malikiyah, jual beli dalam arti umum itu jual beli seperti akad muawadah atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Nah, kemudian juga ada definisi dalam arti khusus menurut ulama Malikiyah. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad muawadoh atau timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Bersifat mengalahkan, salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objek jelasnya bukan utang. Nah, kemudian juga di sini ada pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan akad jual beli adalah pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan atau kerelaan antara dua yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Nah, pada intinya menurut Imam Asy-Syafi'i ini hukum dari jual beli itu adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang dilanggar, misalnya seperti terpaksa ataupun hal-hal yang memang dilarang oleh syariat. Artinya di antara penjual atau pembeli itu harus saling meridoi. Nah, kemudian di sini juga ada menurut Ibnu Qudamah. Beliau mendefinisikan pertukaran harta dengan harta yang lain untuk saling menjadikan milik. Nah, di sini juga menurut ulama Ibnu Qudamah, jual beli itu perpindahan hak milik yang tadinya milik penjual menjadi milik pembeli. Nah, ini menurut Ibnu Qudamah. Nah, kemudian juga di sini ada pendapat yang lain menurut ulama Sayyid Sabiq. Dalam Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantiannya dengan cara yang diperbolehkan. Nah, menurut pendapat Imam Said Sabiq ini pada intinya hampir sama dengan pendapat-pendapat ulama yang lain yang pada intinya bahwa jual beli itu adalah perpindahan hak milik. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian berlanjut, kita sudah membahas terkait dengan pengertian jual beli. Kemudian kita berlanjut kepada dasar hukum dari jual beli. Nah, sebetulnya dasar hukum dari jual beli itu dari mana? Gitu ya, apakah boleh atau tidak atau seperti apa? Nah, makanya di sini dasar hukum jual beli ini terdapat di dalam beberapa sumber hukum ya. Yang pertama dari Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an jual beli ini adalah suatu yang telah dikenal pada masyarakat zaman dulu. Ya, zaman Nabi Muhammad hingga sampai saat ini. Bahkan terkait dengan jual beli ini berkembang begitu ya seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di dalam Al-Qur'an terkait dengan dasar hukum jual beli itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan juga di dalam ayat-ayat yang lain. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di situ disebutkan bahwa ayatnya yang berbunyi wa hawwahul bai'a wa harramar riba. Nah, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jual beli ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam as-sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis juga disebutkan tentang terkait
diperbolehkannya jual beli sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa beliau pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik, maka beliau menjawab pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Ya, nah ini hadis Nabi SAW terkait dengan diperbolehkannya jual beli. Kemudian yang selanjutnya landasan ijma. Ijma menurut para ulama. Menurut para ulama, mayoritas para ulama dan keseluruhan para ulama menyebutkan bahwa hukum dari jual beli ini hukumnya adalah boleh berdasarkan pada ayat Al-Quran juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut para ulama juga sepakat gitu ya terkait dengan kebolehan jual beli. Nah kemudian yang selanjutnya kita beranjak kepada rukun dan syarat jual beli. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang memang harus ada. Ketika salah satu rukun itu tidak ada, itu menyebabkan tidak sah, gitu ya. Nah, di sini ada rukun jual beli. Rukunnya apa saja? Rukunnya adalah yang pertama atau poin A, di sini adanya penjual dan pembeli. Ya, adanya penjual dan pembeli. Jadi ketika ada penjual yang menjual barangnya, kemudian ada pembeli yang membeli barang si penjual dan di situ terjadi akad transaksi ijab kabul gitu ya, maka di situ terjadi jual beli. Nah, gitu. Nah, jadi yang salah satu syarat adanya jual beli itu adalah penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi rukun dari jual beli ini adalah adanya barang yang diperjualbelikan atau objek barangnya. Jadi kalau misalnya kita jual beli, kalau tidak ada objek barangnya, maka tidak akan terjadi jual beli. Nah, makanya objek barang ini masuk ke dalam rukun dari jual beli. Ya, ini yang menjadi salah satu rukun sahnya jual beli, adanya objek barang. Nah, kemudian yang C itu adanya sigot atau ijab kabul. Nah, misalnya salah satu contoh dari ijab kabul jual beli ini bisa dengan lisan ataupun bisa dengan perbuatan. Nah, misalnya dengan lisan, misalnya kita pergi ke pasar misalnya, kemudian kita membeli. Nah, kata si penjual, ini saya terima uangnya. Nah, kemudian kata si pembeli, saya terima barangnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ijab kabul jual beli. Nah, kemudian juga ada ijab kabul yang sifatnya perbuatan. Ya, jadi tidak selamanya akad jual beli itu atau ijab kabul itu bisa dengan lisan saja, tetapi bisa juga dengan perbuatan. Nah, contohnya seperti kita pergi ke minimarket misalnya. Kita pilih masuk ke minimarket, kemudian pilih-pilih barang. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan barang yang kita inginkan, gitu ya, kita ambil, kemudian kita serahkan ke pelayan minimarket itu, kemudian dikasihkan uang, ambil barangnya, itu juga termasuk pada ijab kabul. Jadi tidak harus dengan lisan, gitu ya. Nanti kalau misalnya dengan lisan kita pergi ke minimarket, ke Alfamart atau Indomaret, kemudian kita berijab kabul dengan lisan, nanti itu akan diketahui gitu ya. Mending kalau pelayannya paham. Kalau tidak paham gitu ya, ketika kita membeli ke Alfamart kemudian ijab kabul dengan dengan lisan, itu akan ketawa-ketawa saja begitu. Artinya ijab kabul dalam jual beli ini itu diperbolehkan dengan perbuatan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada syarat jual beli. Nah, syarat jual beli ini sebetulnya kalau syarat itu adalah rincian dari rukun. Jadi kalau misalnya rukunnya penjual dan pembeli, itu rincian dari penjual dan pembeli itu seperti apa? Nah, di sini ada yang pertama ada balik, misalnya. Nah, balik itu apa ya? Menurut para ahli bisa dikatakan sudah
sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk misalnya. Dan juga ada yang mendefinisikan yang lain. Nah, jadi yang pertama, syarat dari penjual dan pembeli itu harus balik. Jadi kalau misalnya belum balik gitu ya, itu dapat dikatakan jual belinya tidak sah gitu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya jual beli itu yang dilakukan oleh anak kecil, misalnya beli permen dan lain sebagainya, itu boleh nggak? Sah nggak? Hukumnya sah. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh anak kecil itu dalam jual beli itu apa? Dengan nominal yang sedikit begitu ya, dan dianggap biasa. Nah, beda lagi kalau misalnya si anak kecil itu disuruh beli motor misalnya ke dealer. Nah, itu kan tidak seperti itu. Artinya harus harus balik dulu si anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tidak pemboros. Itu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat. Jadi syarat terkait dengan jual beli. Kemudian yang ketiga, dengan kehendaknya sendiri, bukan paksaan. Nah, kalau misalnya kita membeli barang, sesuatu misalnya, kemudian karena ada tekanan, karena ada paksaan, maka itu bisa disebut jual belinya fasid begitu ya. Ada sesuatu yang rusak begitu. Artinya di dalam jual beli itu harus saling ridho, harus saling rela dan tanpa paksaan. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada macam-macam jual beli. Nah, di sini ada jual beli sahih, kemudian juga ada jual beli yang batal atau fasid. Nah, jual beli yang sahih itu adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, gitu ya. Memenuhi rukun dan syarat seperti halnya yang disampaikan tadi. Nah, kemudian juga ada jual beli yang batal atau fasid. Artinya ada jual beli yang memang hukumnya tidak sah, begitu ya. Seperti apa? Ya seperti jual beli buah yang belum muncul di pohon. Jadi si penjual menjual buahnya, tapi buahnya itu belum tumbuh, bukan belum tumbuh ya, belum berbuah di pohonnya. Nah, ini jual beli yang batal. Karena apa? Karena si buahnya belum muncul gitu ya, masih berbentuk sirung atau apa, pucuk dan lain sebagainya. Nah, ini bisa disebut dengan jual beli goror begitu ya. Jual beli yang tidak jelas. Nah, kemudian juga yang B, menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Nah, ini ada juga yang berjual beli tetapi si barangnya itu tidak bisa diserah terimakan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya si penjual burung misalnya ya. Nih saya jual burung tetapi burungnya masih terbang di langit. Nah, itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa diserah terimakan gitu ya, dan belum pasti si burung itu bisa ditangkap. Ya, kecuali kalau misalnya burungnya sudah ditangkap kemudian dijual belikan, nah itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya jual burung yang masih terbang, berkeliaran, nah itu dapat dikatakan burungnya belum pasti. Dan itu jual belinya tidak sah. Kemudian yang C, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya pada kondisi sekarang, di mana jual beli itu sekarang lebih mudah. Ada marketplace yang menyediakan terkait dengan barang yang kita perlukan. Nah, semakin mudah kita membeli, nah semakin mudah juga kita rentang tertipu begitu ya. Maka harus harus apa ya? Harus ketelitiannya juga harus tinggi, teliti begitu ya. Jangan sampai tergiur dengan harga yang murah begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang D, jual beli takaran dalam Islam. Nah, ini juga sama. Jadi tidak jelas itu takarannya seperti apa. Ya, misalnya kita beli beli kucing misalnya. Nah, dalam si kucing itu nggak tahu apakah kucingnya kecil, besar atau apa, jenis kucingnya apa.
jenis kucing Angora atau jenis kucingnya kucing misalnya kan. Nah, itu harus jelas juga, ataupun timbangan takarnya juga harus jelas kalau dalam bentuk jual beli yang sifatnya ditimbang atau ditakar. Nah, kemudian yang selanjutnya, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Nah, apa saja jual beli yang dilarang di dalam Islam? Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Nah, di dalam pengertian ini kita bisa dipahami bahwa jual beli yang dilarang itu adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Gitu ya, seperti tadi ada rukun syaratnya seperti apa. Nah, itu tidak terpenuhi, maka bentuk jual beli seperti itu dilarang. Nah, kemudian juga ada jual beli yang dilarang itu yang sifatnya objeknya atau barangnya, misalnya jual beli minum-minuman keras, kemudian jual beli barang hasil rampasan, hasil pencurian, kemudian juga jual beli obatan-obatan terlarang. Nah, itu adalah termasuk pada jual beli yang dilarang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang tidak kalah penting terkait dengan jual beli. Jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, jual beli itu bukan hanya sistemnya tradisional, tetapi sekarang sudah banyak beralih pada online, gitu ya. Sudah beralih pada online. Bahkan sekarang itu muncul berbagai macam marketplace ya yang menunjang untuk melakukan jual beli secara online. Nah, dengan perkembangan zaman seperti itu, nah tentu menimbulkan problem ya, menimbulkan problem di dalam hukum Islam yang membutuhkan jawaban hukumnya. Apa hukum dari jual beli online itu, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat terkait dengan hukum jual beli online. Nah, secara keseluruhan, secara kesimpulan, menurut para ahli, menurut para ulama terkait dengan jual beli online ini di dalam Islam diperbolehkan. Tentunya dengan melihat dari rukun dan syarat. Gitu ya. Rukun dan syarat jual beli. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini dari materi terkait dengan jual beli atau al-bai di dalam fikih muamalah. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaan. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukum jual beli online dalam Islam? Nah, hukum di dalam jual beli online dalam Islam itu adalah hukumnya boleh. Berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada ayat Al-Quran, kemudian juga sunnah, dan juga menurut pendapat para ulama dengan merelevansikan kesesuaian di antara sumber hukum yang ada. Jadi hukumnya boleh. Walaupun jual beli online ini baru, tetapi sumber hukum baik itu Al-Quran ataupun sunnah itu universal, mampu merelevansikan dengan problem-problem yang ada yang terjadi pada kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, apa saja jual beli yang dilarang di dalam hukum Islam? Nah, seperti halnya yang sudah disampaikan tadi bahwa jual beli yang dilarang itu bisa bisa tidak terpenuhinya rukun dan syarat, dan bisa juga objeknya. Ya, jadi objeknya yang dilarang. Ya, seperti tadi. Misalnya barangnya itu ya barang yang diharamkan di dalam Islam. Ada minuman keras, homer, dijual belikan, nah maka itu tidak boleh, itu yang dilarang. Kemudian juga jual beli obat-obatan terlarang, nah itu juga tidak boleh. Dan kemudian juga yang lain, misalnya jual beli daging babi, nah itu tidak boleh. Begitu ya? Tidak boleh. Nah, jadi itu salah satu bentuk dari jual beli yang dilarang di dalam Islam. Nah, baik teman-teman yang saya
banggakan. Ini mudah-mudahan dari penjelasan tadi ini teman-teman mampu untuk memahami, kemudian juga mampu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana nih terkait dengan jual beli itu yang sering kita lakukan itu seperti apa begitu ya. Landasan hukumnya seperti apa begitu. Kemudian juga kita sudah memahami terkait dengan rukun dan syaratnya apa saja. Nah, ini semua yang tadi saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.